wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah kasus pajak PT Asian Agri Group atau PT AAG. Sebelum memulai, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mia Lasmaya yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan kasus pajak tersebut. Sebelum pembahasan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menguraikan kasus tersebut. Di antaranya ada saya sendiri, Desi Asmanah, dengan NPM 085 untuk membahas sedikit kasus PT AAG ini. Dilanjutkan oleh Devi Rizky Noviana dengan NPM 095 untuk membahas profil perusahaan. Kemudian ada Siti Mulyani Hasanah dengan NPM 111 untuk menjelaskan kronologis PT AAG ini. Dan dilanjutkan oleh Risna Rahmawati dengan NPM 082 untuk membahas fraud triangle-nya. Kemudian ada Novianti dengan NPM 074 untuk memaparkan fakta, progres, dan kerugian kasus PT AAG ini. Kemudian yang terakhir ada Meilina dengan NPM 105 untuk menyimpulkan kasus PT AAG ini. Oke, pembahasan pertama, saya akan membahas sedikit tentang kasus ini, di mana kenapa sih PT AAG ini bisa terjerat kasus pajak. Oke, karena PT AAG ini telah menggelapkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH. Dengan apa? Dengan cara menjual produk minyak sawit mentah ke perusahaan di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar dan mengecilkan laba perusahaan dalam negeri dengan mengalirkan laba dalam negeri ke luar negeri. Nah, berapa sih dan kemana sih PT AAG ini harus membayar denda pajak tersebut? Nah, PT AAG ini harus menyetorkan dana sebesar 4,5 triliun. Kalian bisa lihat sendiri. Di antaranya surat ketetapan pajak atau SKP nomor 108 sebesar 1,96 triliun itu harus disetor kepada Ditjen Pajak dengan rincian sebagai berikut. Pokok pajak itu sebesar 1,25 triliun dan denda keterlambatan sebesar 48% dengan total 653 miliar. Nah, si PT AAG ini telah membayar sebesar 50% dari SKP tadi sebesar 950 miliar pada tanggal 20 Januari 2014. Kemudian sebesar 2,5 triliun itu sebagai vonis dari Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2008. Di antaranya ada denda 2 kali pajak terutang sebesar 1,25 triliun dan 2 tahun penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Nah, telah dibayar PT AAG secara tunai dengan sebesar 720 miliar pada tanggal 28 Januari 2014 dengan cicilan 9 kali sebesar 200 miliar per bulan dari periode pembayaran Februari sampai dengan Oktober 2014. Juga menyimpan jaminan di Bank Mandiri dengan 126 biliet giro. Nah, itu pembahasan sedikit dari saya. Untuk selanjutnya, pemaparan profil perusahaan akan disampaikan oleh Devi Rizky Noviana. Terima kasih. Terima kasih kepada Desi yang telah memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya Devi Rizky dengan NPM 095
yang akan memaparkan profil PT ASEAN Agri Group atau PT AAG. PT AAG adalah salah satu induk usaha terbesar di grup Raja Garuda Mas yang didirikan oleh Sukanto Tanoto pada tahun 1979. Menurut majalah Forbes pada tahun 2006, Sukanto Tanoto adalah keluarga terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 2,8 miliar US dollar atau sekitar 25,5 triliun rupiah. PT AAG sendiri memiliki 14 anak perusahaan di bawahnya. Di antaranya itu ada PT Dasa Anugrah Sejati, PT Raja Garuda Mas Sejati, PT Saudara Sejati Luhur, dan perusahaan lainnya. PT AAG merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di agrobisnis kelapa sawit yang memiliki 200.000 hektar lahan sawit, karet, kakao di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand yang tersertifikasi. PT AAG juga merupakan salah satu penghasil minyak sawit mentah atau crude palm oil terbesar yang memiliki 19 pabrik yang dapat menghasilkan 1 juta ton minyak sawit mentah selain 3 pabrik minyak goreng. PT AAG merupakan perusahaan kelapa sawit yang memiliki mitra petani plasma terbesar di Indonesia, yaitu 29.000 petani meliputi 60.000 hektar lahan. Petani plasma ini merupakan program kemitraan antara perusahaan dan para petani yang menjadi bagian dari program transmigrasi pada tahun 1970-an. Program ini juga sering disebut sebagai PIR atau Perkebunan Inti Rakyat. Sukses ASEAN Agri Group menjadi salah satu perusahaan perkebunan sawit terkemuka, juga telah diakui secara internasional dengan dianugerahinya ISO 14001 untuk semua unit operasi serta ISO 9001 itu untuk pusat pelatihan ASEAN Agri Institute yang berada di Pelalawan, Riau. Pada tahun 2006, PT AAG diduga telah melakukan penggelapan pajak pada selama periode tahun 2002 hingga 2005 yang menyebabkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dan pada saat terjadinya kasus tersebut, menurut General Manager PT AAG yaitu Freddy Wijaya, penghasilan bersih PT AAG pada periode 2002 hingga 2005 itu mencapai 1,24 triliun rupiah. Untuk kronologis lengkapnya, penggelapan pajak yang terjadi di PT AAG itu akan dijelaskan oleh Teani. Kepada Teani dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Devi atas pemaparan profil dari PT ASEAN Agri Group di menit sebelumnya. Nah, sekarang saya Siti Mulyani Hasanah dengan NPM 111 akan mencoba memaparkan kronologis dari kasus pajak PT ASEAN Agri Group itu sendiri. Tapi sebelumnya saya akan coba share screen untuk memudahkan pemahaman kita tentang apa sih yang terjadi di PT AAG sampai terjadi kasus pajak yang dikenal bahkan di Indonesia gitu ya, karena ini termasuk ke 4 kasus pajak terbesar di Indonesia. Jadi kasus pajak PT AAG ini sendiri terjadi di tahun 2006, indikasinya terjadi di tahun 2006. Indikasinya itu adalah pada saat Vincent, salah satu pegawai dari PT AAG, melakukan pembobolan brankas di Bank Fortis Singapura sebesar 3,1 juta US dollar. Dan pembobolan ini dilakukan pada tanggal 13 November tahun 2006. Pada tanggal 15 November 2006, uang yang dibobol itu dimoduskan seperti ditransfer gitu ya, seperti ditransfer ke rekening Bank Panin milik PT ASEAN Agri Jaya yang didirikan oleh Henry.
Tetapi sehari kemudian, perusahaan di Singapura ini melakukan proses pengecekan transfer dan ternyata PT ASEAN Agrijaya tidak menerima sepeser pun dari uang yang ditransfer tersebut. Jadi tidak ada sejumlah uang yang ditransfer ke PT ASEAN Agrijaya dari Bank Fortis Singapura. Nah, karena tidak adanya uang di rekening PT ASEAN Agrijaya, kemudian PT ASEAN Agrijaya ini melaporkan ke Polda Metro Jaya dan mencoba untuk memerintahkan bahwa rekening penampung tersebut diblokir. Kemudian terjadi proses pemblokiran rekening, padahal si Vincent ini sendiri baru mengambil uang 200 juta dari total 3,1 juta US dollar. Masih di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 1 Desember 2006, karena tadi ya pembobolan itu tidak berhasil, akhirnya Vincent datang ke KPK dan membeberkan permasalahan keuangan PT AAG dilengkapi dengan dokumen-dokumen keuangan dan juga data-data digital yang mendukung. Salah satu dokumen yang terkenal di kasus pajak PT AAG ini adalah dokumen yang dikenal dengan AAA Cross Border Tax Planning atau Underpricing of Export Sales. Dokumen tersebut disusun sekitar tahun 2002 oleh PT AAG. Dokumen ini bercerita tentang persiapan transfer pricing PT AAG secara terperinci dan membeberkan tentang penyimpangan pajak yang dilakukan oleh PT AAG. Karena tadi ya bukti-bukti sudah terkumpul, akhirnya KPK menindaklanjuti dan menyerahkan permasalahan ini ke DJP. Tentu saja karena ini permasalahan pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak yang menindaklanjuti kasus tersebut. DJP dalam hal ini Bapak Darmin Nasution kemudian membentuk tim khusus yang terdiri dari pemeriksa, penyidik, dan intelijen, dan tentu saja bekerja sama dengan PPATK dan juga Kejaksaan Agung. Akhirnya penyidik ini kemudian menemukan pelanggaran administrasi sekaligus juga pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Suwirlaut dan yang lainnya. Pada Desember 2007 ditetapkanlah oleh DJP ini ada 8 orang tersangka yang berinisial terdiri dari ST, WT, LA, TBK, AN, EL, LBH, dan SL yang merupakan pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Dan akhirnya kasus ini diproses oleh hukum. Di tahun 2008, Vincent kemudian dihukum dan divonis 11 tahun penjara pada tanggal 3 April 2008. Dakwaan yang ditujukan kepada Vincent ini adalah pasal tentang pencucian uang. Di tahun 2012, akhirnya MA mengeluarkan keputusan dengan nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 atas nama terpidana Suwirlaut, seperti yang tadi telah diceritakan sebelumnya, yang mana Suwirlaut ini posisinya di PT AAG itu adalah tax manager untuk 14 wajib pajak di anak perusahaannya PT AAG. Terpidana Suwirlaut ini mengakibatkan kerugian negara berupa pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar sejumlah 1,2 triliun. Akhirnya terpidana dihukum ditambah dengan denda pidana sebesar 200% dari pajak terutang atau sekitar 2,5 triliun. Tahun 2013, Vincent kemudian bebas bersyarat. Kenapa bebas bersyarat? Karena Vincent ini dinyatakan sebagai justice collaborator atau narapidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum mengungkapkan kejahatan yang lebih besar. Ya kita tahu lah ya tadi 1,2 triliun potensi pajak yang hilang akibat kasus pajak dari PT AAG ini sendiri. Kemudian DJP menerbitkan SKPKB dan SKPKBT bulan Agustus tahun 2013 atas pajak terutang dari 14 wajib pajak anak perusahaannya PT AAG. Dan PT AAG tentu saja mengajukan keberatan dan akhirnya ditolak oleh DJP. Wajib pajak ini kemudian mengajukan banding ke pengadilan pajak untuk bisa hanya membayar 50% dari pajak yang kurang dibayar.
DJP kemudian melakukan penagihan aktif atas utang pajak tersebut sampai dengan penerbitan SP dan SPMP. Pada tahun 2014, Kejaksaan Agung kemudian melakukan penyitaan aset-aset dari PT AG terkait dengan denda pidana pajak yang harus dibayarkan sebesar 200% dari pajak terutang yang kurang atau dibayar 2,5 triliun pada 1 Februari 2014. Jadi seperti itu kronologis kasus dari PT AAG, kasus pajak dari PT AAG yang disebabkan PT AAG melakukan manipulasi terhadap transaksi keuangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 1,2 triliun seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah kronologis nanti akan disampaikan juga tentang identifikasi dari kasus pajak ini seperti apa oleh teman kami di kelompok 3, yaitu Ibu Novi. Selanjutnya dipersilahkan kepada Novi untuk menyampaikan tentang identifikasi dari kasus pajak di PT AAG ini. Terima kasih. Terima kasih Teh Yani telah memaparkan mengenai sekilas kronologis dari kasus PT AG. Nah, sekarang yang akan menjelaskan identifikasi kasus dari PT AG, mohon maaf ada kesalahan, bukan Novi, tapi saya pribadi yaitu Risna Rahmawati dengan NPM 082. Nah, jadi saya akan menjelaskan identifikasi kasus PT AG menurut fraud triangle-nya. Yang pertama, menurut pressure atau tekanannya. Jadi PT ASEAN Agri Group ini kan merupakan perusahaan besar di Indonesia, bahkan PT AG ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Nah, dan di perusahaan ini tuh ada oknum yang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dengan cara yang curang, yaitu dengan menekankan biaya yang sekecil-kecilnya. Salah satunya yaitu dengan memanipulasi pengeluaran pajak yang saat ini masuk ke dalam pelanggaran tindak pidana. Yang kedua, menurut rationalization-nya. Jadi PT AG ini mendirikan perusahaan fiktif yang menjadi rekanan PT AG dalam menjual produk minyaknya ke luar negeri dan membuat rekening fiktifnya di sebuah bank Indonesia yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatannya. Lalu mohon maaf di PPT-nya tidak tertulis. Yang sekarang menjadi tersangka yaitu Vincent. Beliau sebelumnya kan mengaku sebagai saksi dan membeberkan kasus PT AG ini ke majalah Tempo. Terakhir ada opportunity atau kesempatan. Jadi perusahaan PT ASEAN Agri Group ini memiliki anak perusahaan yang banyak, yaitu ada 14 perusahaan. Di sini ada mudahnya pembuatan rekening dan legalitas rekanan fiktif untuk memanipulasi proses bisnis perusahaan untuk menghindari pajak. Dan hukum yang ada juga seolah-olah tak berkutik dalam mengawasi ruang gerak mereka, dan penegak hukum kemudian hanya menduga-duga apakah mereka punya wewenang dan kemampuan untuk menyeret pelaku ke pengadilan, sehingga kecurangan ini baru dipidana setelah beberapa tahun kemudian. Dan selanjutnya teman saya Novianti akan menjelaskan mengenai fakta, proses, dan kerugian dari kasus PT AG ini. Silakan Novi. Ya, terima kasih kepada Tarisna atas kesempatannya. Saya Novi, NPM 074, akan sedikit memaparkan tentang fakta, proses, dan kerugian atas kasus tersebut. PT AAG diduga telah melakukan penggelapan pajak atau tax evasion selama beberapa tahun terakhir. Mengapa bisa terjadi? Mereka melakukan modus, di mana modusnya itu menjual produk minyak sawit mentah atau crude palm oil ke afiliasi di luar negeri dengan di bawah harga pasar. Kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu beban pajak di dalam negeri bisa ditekan dan mengecilkan laba dalam negeri dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan afiliasi di luar negeri tersebut adalah sebagian perusahaan fiktif. Berdasarkan hasil penyelidikan, 14 perusahaan yang tadi sudah disebutkan, ditemukan penggelapan pajak berupa pajak penghasilan, PPh,
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi, di mana berupa menggelembungkan biaya perusahaan sebesar 1,5 triliun, mendongkrak kerugian ekspor sebesar 232 miliar, dan mengecilkan penjualan sebesar 889 miliar. Pada bulan Desember 2007 sudah ditetapkan 8 orang tersangka yang tadi sudah disebutkan, yaitu ST, WT, LA, TBKAN, EL, LBH, dan SL, di mana ke-8 orang tersebut adalah pengurus, direktur, dan penanggung jawab perusahaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak di sini ada Bapak Darmin Nasution, kemudian membentuk tim khusus yang terdiri dari pemeriksa, penyidik, intelijen, dan tim ini bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, juga Kejaksaan Agung. Belum lagi kelar penyelidikan, berkembang wacana bahwa mengenai penyelesaian kasus tersebut itu di luar pengadilan atau out of court settlement, yang dimana pasal 44B Undang-Undang Nomor 28/2007 membuka peluang out of court settlement bagi tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan itu mengatur bahwa permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan. Dengan demikian, kasus berakhir jika wajib pajak yang telah melunasi beban pajak beserta sanksi administrasi berupa denda. Akhirnya PT AG melayangkan keberatan atas SKP karena menganggap SKP yang mencapai 1,95 triliun tidak sesuai, sebab melebihi total keuntungan perusahaan yang pada tahun 2002 sampai 2005 itu hanya mencapai 1,24 triliun saja, sedangkan total utang itu mencapai 1,959 triliun. Tetapi PT AG tidak bisa berbuat apa-apa. Meski keberatan, PT AG harus tetap membayar sisa utang pajak seperti dalam SKP, sebab jika tidak melunasi pada saat jatuh tempo, DJP dapat melakukan penagihan aktif berupa teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan, blokir rekening, bahkan pelelengan aset yang tadi sudah disebutkan. Lalu dalam kasus tersebut, kerugian apa sih yang diterima negara? Di sini hitungan terakhir menyebutkan bahwa penggalapan pajak itu berpotensi merugikan keuangan negara total senilai 2,6 triliun rupiah. Terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Mari kita simak penjelasannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Novi yang telah memaparkan tentang fakta proses dan kerugian PT ASEAN Agri Group. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melina dari kelas akuntansi D 2017 NPM 105. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan kasus pajak PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Agri Group melakukan penggelapan pajak yang mengarah kepada kerugian negara. Penggelapan pajak PT ASEAN Agri Group itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga total 2,6 triliun rupiah. Kasus pajak PT ASEAN Agri Group dituangkan pada petikan putusan Mahkamah Agung nomor 2239K PID.SUS/2012 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut, apabila sudah terjadi suatu kasus sengketa pajak antara wajib pajak dengan Fiskus, wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani sengketa pajak tersebut. Di sini hak dari wajib pajak ialah yang pertama adalah dapat mengajukan keberatan kepada surat keputusan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan kewajiban hak wajib pajak yang kedua adalah dapat mengajukan banding ke peradilan pajak apabila tidak puas dengan surat ketetapan pajak yang dijatuhkan oleh Fiskus sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kemudian
Kewajiban wajib pajak, adapun salah satunya adalah sebelum mengajukan keberatan maupun banding, wajib pajak terlebih dahulu harus melunasi pajak yang disetujui dalam keputusan keberatan maupun banding tersebut. Maka dari itu, peradilan pajak dituntut untuk bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan permasalahan kasus pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kesimpulan kasus pajak PT ASEAN Agri Group yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk penutup saya kembalikan kepada Desi Asmanah. Hatur nuhun, terima kasih. Nah, itu pembahasan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan kasus dari PT AAG ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.